Sejatinya Syekh Siti Jenar. Rahasia kesadaran kesejatian kehidupan. Yo ingsun ini kesejatian hidup. Engkau sejatinya Allah. Yo ingsun sejatinya Allah. Yakni wujud yang berbentuk itu sejatinya Allah. Sir atau rahasia itu Rasulullah. Lisan pangucap itu Allah. Jasad Allah, badan putih tanpa darah. Sir Allah, rasa Allah. Rahasia kesejatian Allah, yo ingsun aku ini sejatinya Allah. Wejangan Syekh Siti Jenar. Substansi dari ungkapan spiritual tersebut adalah bahwa kesejatian hidup, rahasia kehidupan hanya ada pada pengalaman kemanunggalan antara kaula Gusti. Dan dalam tataran atau ukuran orang awam, hal itu bisa diraih dengan memperhatikan urean dan wejangan Syekh Siti Jenar tentang salat tarik 5 waktu. Adanya kehidupan itu karena pribadi. Demikian pula keinginan hidup itu pun ditetapkan oleh diri sendiri, tidak mengenal roh yang melestarikan kehidupan. Tiada turut merasakan sakit ataupun lelah. Suka duka pun musnah karena tiada diinginkan oleh hidup. Dengan demikian hidupnya kehidupan itu berdiri sendiri sekehendak. Serat Syekh Siti Jenar, Kisah Srawijaya, pupuh 3 dandang gula 32. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kebebasan manusia dalam menentukan jalan hidup. Manusia merdeka adalah manusia yang terbebas dari belenggu kultural maupun belenggu struktural. Dalam hidup ini tidak boleh ada sikap saling menguasai antar manusia. Bahkan antara manusia dengan Tuhan pun hakikatnya tidak ada yang menguasai dan yang dikuasai. Ini jika melihat intisari ajaran manunggalnya Syekh Siti Jenar. Sebab dalam manusia ada roh Tuhan yang menjamin adanya kekuasaan atas pribadinya dalam menjalani kehidupan di dunia. Dan Allah itulah satu-satunya wujud, yang lain hanya sekedar mewujud. Cahaya hanya satu, selain itu hanya memancarkan cahaya saja atau pantulannya saja. Substansi pernyataan Syekh Siti Jenar tersebut adalah QS Al-Baqarah 2115, timur dan barat kepunyaan Allah. Maka kemana saja kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Wujud itu dalam pribadi, dan di dunia atau alam kematian ini memerlukan wadah bagi pribadi untuk mengejawantah, menguji diri sejauh mana kemampuannya mengelola keinginan wadak, sementara pribadinya tetap suci. Sasahidan Syekh Siti Jenar tentang Allah, Tauhid, dan manunggaling kawula Gusti. Allah itu adalah keadaanku, kenapa kawan-kawan pada memakai penghalang? Sesungguhnya aku inilah hak Allah pun tiada wujud dua. Nanti Allah, sekarang Allah, tetap zuhir batin Allah. Kenapa kawan-kawan masih memakai pelindung? Babat Tanah Sunda, Suleman Sulendraningrat 1982 bagian 43. Ucapan spiritual Syekh Siti Jenar tersebut diucapkan pada saat para wali menghendaki diskusi yang membahas masalah bicara ilmu tanpa tedeng aling-aling. Diskusi para wali diadakan setelah Dewan Wali Sanga mendengar bahwa Syekh Siti Jenar mulai mengajarkan ilmu ma'rifat dan hakikat.
Sementara dalam tugas resmi yang diberikan oleh Dewan Wali Sanga hanya diberi kewenangan mengajarkan syahadat dan tauhid. Sementara menurut Syekh Siti Jenar justru inti paling mendasar tentang tauhid adalah manunggal, di mana seluruh ciptaan pasti akan kembali menyatu dengan yang menciptakan. Pada saat itu Sunan Gunung Jati mengemukakan, adapun Allah itu adalah yang berwujud hak. Sunan Giri berpendapat, Allah itu adalah jauhnya tanpa batas, dekatnya tanpa rabaan. Sunan Bonang berkata, Allah itu tidak berwarna, tidak berupa, tidak berarah, tidak bertempat, tidak berbahasa, tidak bersuara, wajib adanya, mustahil tidak adanya. Sunan Kalijaga menyatakan, Allah itu adalah seumpama memainkan wayang. Syekh Mahribi berkata, Allah itu meliputi segala sesuatu. Syekh Majagung menyatakan Allah itu bukan di sana atau di situ, tetapi ini. Syekh Bentong menyuarakan Allah itu bukan di sana sini, ya inilah. Setelah ungkapan Syekh Bentong inilah tiba giliran Syekh Siti Jenar dan mengungkapkan konsep dasar teologinya di atas. Hanya saja ungkapan Syekh Siti Jenar tersebut ditanggapi dengan keras oleh Sunan Kudus yang salah menangkap makna ungkapan mistik tersebut. Jangan suka terlanjur bahasa menurut pendapat hamba, adapun Allah itu tidak bersekutu dengan sesama. Mulai persidangan itulah hubungan Syekh Siti Jenar dengan para wali memanas, sebab Syekh Siti Jenar tetap teguh pada pendirian tauhid sejatinya, sementara para dewan wali mengikuti mazhab resmi yang digariskan oleh Kerajaan Demak Sunni Syafi'i. Sampai masa persidangan penentuannya, Syekh Siti Jenar tetap menyuarakan dengan lantang teologi manunggalnya bahwa utawi Allah iku nyataning sun kang sampurna, kang tetep ing dalem dohir batin, bahwa Allah itu nyatanya aku yang sempurna, yang tetap di dalam zahir dan batin. Bagian 44. Riwayat yang agak sama juga tercantum dalam Babat Cirebon, terbitan Brandes 1911 pada pupuh 23, Kinanti bait 1-8. Jika ada seorang manusia yang percaya kepada kesatuan lain selain dari Tuhan yang Maha Kuasa, ia akan kecewa karena ia tidak akan memperoleh apa yang ia inginkan. S. Subardi, The Book of Ebolek, halaman 103. Menurut beberapa sumber, di antaranya Subardi 1975, beberapa saat setelah Syekh Siti Jenar wafat, para wali mendengar suara yang berasal dari roh Siti Jenar yang berupa ungkapan mistik tersebut. Ungkapan mistik itu merupakan ungkapan terakhir dari sang sufi, sebagai bukti bahwa sampai sesudah wafatnya dia memperoleh apa yang diinginkannya dan menjadi bukti kebenaran ajarannya, yakni kehidupan sejati dalam kesatuan manunggaling kawula Gusti. Tidak usah kebanyakan teori semu, sesungguhnya ingsun inilah Allah, nyoto ingsun yang sejati, bergelar Prabu Satmata, yang tidak ada lain kesejatiannya, yang disebut sebangsa Allah. Raden Tanoyo Wali Sanga, halaman 124. Maksud bebas ungkapan tersebut adalah tidak usah kebanyakan bicara tentang teori ketuhanan. Sesungguhnya ingsun, aku sejati, inilah Allah.
yaitu ingsun atau kedirian yang sejati, juga bergelar prapusat mata Tuhan yang maha melihat, mengetahui segala-galanya, dan tidak boleh ada yang lain yang penyebutannya mengarah kepada Allah sebagai Tuhan. Mungguh sejatining ananing zat kang sanyata iku muhung ana anteping tekad kita, tandane ora ana apa-apa, ananging kudu dadi sabarang setya kita kang satuhu. Sebenarnya keberadaan zat yang nyata itu hanya berada pada mantapnya tekad kita, tandanya tidak ada apa-apa, akan tetapi harus menjadi segala niat kita yang sungguh-sungguh. Serat Candakipun Riwayat Jati halaman 1. Menurut Syekh Siti Jenar, keberadaan zat hanya ada beserta kemantapan hati dalam merengkuh Tuhan. Dalam diri tidak ada apa-apa kecuali menjadikan manunggal sebagai niat dan yang mewarnai segala hal yang berhubungan dengan asma, sifat, dan af'al pribadi. Inilah di antara maksud utama ungkapan di atas. Jadi pemahaman atas ungkapan itu harus tetap berada dalam lingkup kemanunggalan. Kemanunggalan tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan perangkat syariat dan tarekat. Apalagi sekedar syariat lahiriah atau nominal, kemanunggalan akan berhasil seiring dengan tekad hati dan keseluruhan pribadi dalam merengkuh Allah, sebagaimana roh Allah pada awalnya ditiupkan atas setiap pribadi manusia. Marilah kita berbicara dengan terus terang, aku ini Allah, akulah yang sebenarnya disebut prapusat mata, tidak ada lain yang bernama Allah. Saya menyampaikan ilmu tertinggi yang membahas ketunggalan. Ini bukan badan, selamanya bukan, karena badan tidak ada. Yang kita bicarakan ialah ilmu sejati, dan untuk semua orang kita membuka tabir, artinya membuka rahasia yang paling tersembunyi. Serat Siti Jenar Asmarandono halaman 15 bab 20-22. Tidak usah banyak tingkah, saya inilah Tuhan. Ya, betul-betul saya ini adalah Tuhan yang sebenarnya, bergelar prapusat mata. Ketahuilah bahwa tidak ada bangsa Tuhan yang lain selain saya. Saya ini mengajarkan ilmu untuk betul-betul dapat merasakan adanya kemanunggalan. Sedangkan bangkai itu selamanya kan tidak ada. Adapun yang dibicarakan sekarang ini adalah ilmu yang sejati, yang dapat membuka tabir kehidupan, dan lagi semuanya sama. Sudah tidak ada tanda secara samar-samar bahwa benar-benar tidak ada perbedaan lagi. Jika ada perbedaan yang bagaimanapun, saya akan tetap mempertahankan tegaknya ilmu tersebut. Buku Siti Jenar Tan Kun Swe halaman 18-20. Jika Anda menanyakan di mana rumah Tuhan, jawabnya tidaklah sulit. Allah berada pada zat yang tempatnya tidak jauh, yaitu bersemayam di dalam tubuh. Tetapi hanya orang yang terpilih yang bisa melihatnya, yaitu orang yang suci. Suluk Wali Sanga Raden Tanaya halaman 42-46. Ungkapan nomor 5, 6, dan 7 dinyatakan dalam sidang para wali yang dipimpin oleh Sunan Giri, bertempat di Giri Kedaton. Penjelasan Syekh Siti Jenar bahwa dirinya bukan badan menanggapi pernyataan Maulana Mahribi yang bertanya, tetapi yang kau tunjukkan itu hanya badan. Syekh Siti Jenar menyampaikan ajaran ingsun yang dikemukakan secara radikal.
yang mengajarkan kesamaan tuntas antara sang pembicara dengan Allah. Itu sebagai efek dari berbagai pengalaman spiritualnya yang demikian tinggi, sehingga manunggaling kawula Gusti juga meniscayakan adanya manunggalnya kalam pembicaraan sabda firman. Adapun gelar Prabu Satmata memiliki makna sama dengan Hyang Manon atau Yang Maha Tahu. Gelar tersebut juga diberikan kepada para wali sanga kepada Sunan Giri. Nampak bahwa Syekh Siti Jenar memiliki pendirian tegas bahwa ilmu spiritual harus diajarkan kepada semua orang, karena justru dengan membuka tabir itulah orang akan mengetahui hakikat kehidupan dan rahasia hidupnya. Syekh lemah abang namaku, Rasulullah ya aku, Muhammad ya aku, asma Allah itu sesungguhnya diriku, ya akulah yang menjadi Allah Ta'ala. Wawacan Sunan Gunung Jati terbitan Emon Surya Atmana dan T.D. Sujana buku 38 Sinom bait 13. Ungkapan mistik Syekh Siti Jenar tersebut menunjukkan bahwa dalam teologi manunggaling kawula Gusti tidak hanya terjadi proses kefanaan antara hamba dan pencipta, sebagaimana apa yang dialami oleh Bayazid Al-Bustami dan Mansur Al-Halaj. Dalam kasus pengalaman mistik Syekh Siti Jenar, antara syahadat Rasul dan syahadat Tauhid ikut larut dalam kefanaan. Sehingga dalam pengalaman mistik manunggal ini terjadi kemanunggalan diri Rasul dan Tuhan. Suatu titik puncak pengalaman spiritual yang sudah dialami oleh para ulama sufi sejak abad ke-19, yakni sejak fananya Bayazid Al-Bustami, Junaid Al-Baghdadi, anak al-Haqnya Mansur Al-Halaj, juga Ainul Qudat Al-Hamadani dan Syekh Al-Israq Suhrawardi Al-Maktul, dan akhirnya menemukan titik kulminasinya pada teologi manunggaling kawula Gusti Syekh Siti Jenar. Sesungguhnya lah lapal Allah, yaitu kesaksian akan Allah yang tanpa rupa dan tiada tampak, membingungkan orang karena diragukan kebenarannya. Dia tidak mengetahui akan diri pribadinya yang sejati, sehingga ia menjadi bingung. Sesungguhnya nama Allah itu untuk menyebut wakilnya, diucapkan untuk menyatakan yang dipuja dan menyatakan suatu janji. Nama itu ditumbuhkan menjadi kalimat yang diucapkan, Muhammad Rasulullah. Padahal sifat kafir berwatak jisim yang akan membusuk, hancur lebur, bercampur tanah. Lain jika kita sejiwa dengan zat yang maha luhur, ia gagah berani, maha sakti dalam sarak menjelajahi alam semesta. Dia itu pangeran saya yang menguasai dan memerintah saya, yang bersifat wahdaniyah, artinya menyatukan diri dengan ciptaannya. Ia dapat abadi mengembara melebihi peluru atau anak sumpitan, bukan budi, bukan nyawa, bukan hidup tanpa asal dari manapun, bukan pula kehendak tanpa tujuan. Dia itu yang bersatu padu menjadi wujud saya. Tiada susah payah, kodrat dan kehendaknya, pergi kemana saja tiada haus, tiada lelah tanpa penderitaan dan tiada lapar. Kekuasaannya dan kemampuannya tidak kenal rintangan, sehingga pikiran keras dari keinginan luluh tiada berdaya. Maka timbullah dari jiwa raga saya kearif bijaksanaan tanpa saya ketahui keluar dan masuknya. Tahu-tahu saya menjumpai ia sudah ada di sana,
Serat Syekh Siti Jenar Ki Sastrawijaya, pupuh 3 dandang gula 45-48. Pernyataan di atas adalah tafsir sederhana dari Sasahidan yang menjadi intisari ajaran Syekh Siti Jenar dan landasan mistik teologi kemanunggalan. Kalimah syahadat yang hanya diucapkan dengan lisan dan hanya dihiasi dengan perangkat kerja fisik atau pelaksanaan fikih Islam dengan tanpa aplikasi spiritual, hakikatnya adalah kebohongan. Pelaksanaan aspek fisik keagamaan yang tidak disertai dengan implikasi kemanunggalan roh, sebenarnya jiwa orang itu mencuri, yakni mencuri dari perhatiannya kepada aspek Allah dalam diri. Itulah sebenar-benarnya munafik dalam tinjauan batin dan fasik dalam kacamata lahir, sebab manusia sebagai khalifahnya adalah cermin ilahiyah yang harus menampak kepada seluruh alam. Sebagai alatnya adalah kemanunggalan wujudiyah, sebagaimana terdapat dalam Sasahidan. Terdapat kesatupaduan antara Allah, Rasul, dan manusia, masing-masing bukanlah sesuatu yang saling asing mengasingkan. Makna ihsan itulah yang dianggap Syekh Siti Jenar Hyang Widi. Ia berbuat baik dan menyembah atas kehendaknya. Tekad lahiriahnya dihapus, tingkah lakunya mirip dengan pendapat yang ia lahirkan. Ia berketetapan hati untuk berkiblat dan setia, teguh dalam pendiriannya, kukuh menyucikan diri dari segala yang kotor untuk sampai menemui ajalnya tidak menyembah kepada budi dan cipta. Syekh Siti Jenar berpendapat dan menganggap dirinya bersifat Muhammad, yaitu sifat Rasul yang sejati, sifat Muhammad yang kudus. Gusti Zat Maulana, dialah yang luhur dan sangat sakti, yang berkuasa maha besar, lagi pula memiliki 20 sifat kuasa atas kehendaknya. Dialah yang maha kuasa, pangkal mula segala ilmu, maha mulia, maha indah, maha sempurna, maha kuasa, rupa-rupa warnanya tanpa cacat seperti hambanya. Di dalam raga manusia ia tiada tampak. Ia sangat sakti menguasai segala yang terjadi dan menjelajahi seluruh alam semesta Ngidraloka. Dua kutipan di atas adalah aplikasi dari teologi ihsan menurut Syekh Siti Jenar, bahwa sifatullah merupakan sifatun nafs. Ihsan sebagaimana ditegaskan oleh Nabi dalam salah satu hadisnya Sahih Bukhari, beribadah karena Allah dengan kondisi si abid dalam keadaan menyaksikan atau melihat langsung adanya si ma'bud. Hanya sikap inilah yang akan mampu membentuk kepribadian yang kokoh kuat, istiqomah, sabar, dan tidak mudah menyerah dalam menyerukan kebenaran. Sebab Syekh Siti Jenar merasa hanya sang wujud yang mendapatkan hak untuk dilayani, bukan selainnya. Sehingga dengan kata lain, ihsan dalam aplikasinya atas pernyataan Rasulullah adalah membumikan sifatullah dan sifatul Muhammad menjadi sifat pribadi. Dengan memiliki sifat Muhammad itulah, ia akan mampu berdiri kokoh menyerukan ajarannya dan memaklumkan pengalamannya dalam menyaksikan langsung adanya Allah. Persaksian langsung itulah terjadi dalam proses manunggal. Bonang, kamu mengundang saya datang di Demak. Saya malas untuk datang, sebab saya merasa tidak di bawah atau diperintah oleh siapapun, kecuali oleh hati saya.
Perintah hati itu yang saya turutinya, selain itu tidak ada yang saya patuhi perintahnya. Bukankah kita sesama mayat? Mengapa seseorang memerintah orang lain? Manusia itu sama satu dengan yang lain, sama-sama tidak mengetahui siapa yang sukma itu. Yang disembah itu hanya namanya saja. Meskipun demikian, ia bersikap sombong dan merasa berkuasa memerintah sesama bangkai. Ihsan berasal dari kondisi hati yang bersih, dan hati yang bersih adalah pangkal serta cermin seluruh eksistensi manusia di bumi. Keihsanan melahirkan ketegasan sikap dan menentang ketundukan membabi buta kepada makhluk. Ukuran ketundukan hati adalah Allah atau sang pribadi. Oleh karena itu, sesama manusia dan makhluk saling memiliki kemerdekaan dan kebebasan diri. Dan kebebasan serta kemerdekaan itu sifatnya pasti membawa kepada kemajuan dan peradaban manusia, serta tatanan masyarakat yang baik, sebab diletakkan atas landasan keilahian manusia. Penjajahan atas eksistensi manusia lain hakikatnya adalah bentuk dari ketidaktahuan manusia akan Hyang Widi. Allah seperti Rasul sering sekali mengatakan bahwa sesungguhnya mereka tidak mengerti. Karena buta terhadap Allah yang maha hadir bagi manusia itulah, maka manusia sering membabi buta merampas kemanusiaan orang lain, dan hal ini sangat ditentang oleh Syekh Siti Jenar. Termasuk upaya sakralisasi kekuasaan kerajaan Demak dan sultannya bagi Syekh Siti Jenar harus ditentang, sebab akan menjadi akibat tergerusnya keilahian ke dalam kezaliman manusia yang mengatasnamakan hamba Allah yang soleh dan mengatasnamakan demi penegakan syariat Islam. Hyang Widi wujud yang tak nampak oleh mata, mirip dengan ia sendiri. Sifat-sifatnya mempunyai wujud seperti penampakan raga yang tiada tampak. Warnanya melambangkan keselamatan tetapi tanpa cahaya atau teja, halus, lurus, terus-menerus, menggambarkan kenyataan tiada berdusta. Ibaratnya kekal tiada bermula, sifat dahulu yang meniadakan permulaan, karena asal dari diri pribadi. Pribadi adalah pancaran roh sebagai tajali atau pengejawantahan Tuhan, dan itu hanya terwujud dengan proses wujudiyah, manunggaling Kaulo Gusti sebagai puncak dan substansi tauhid. Maka manusia merupakan wujud dari sifat dan zat Hyang Widi itu sendiri. Dengan manusia yang manunggal itulah maka akan menjadikan keselamatan yang nyata, bukan keselamatan dan ketentraman atau kesejahteraan yang dibuat oleh rekayasa manusia berdasarkan ukurannya sendiri. Namun keselamatan itu adalah efek bagi terejawantahnya Allah melalui kehadiran manusia. Sehingga proses terjadinya keselamatan dan kesejahteraan manusia berlangsung secara natural atau sunatullah, bukan karena hasil sublimasi manusia, baik melalui kebijakan ekonomi, politik, rekayasa sosial, dan semacamnya sebagaimana selama ini terjadi. Maka dapat diketahui bahwa teologi manunggaling Kaulo Gusti adalah teologi bumi yang lahir dengan sendirinya sebagai sunatullah. Sehingga ketika manusia mengaplikasikannya akan menghasilkan manfaat yang natural juga, dan tentu pelecehan serta perbudakan kemanusiaan tidak akan terjadi. Sifat merasa ingin menguasai, sifat ingin mencari kekuasaan,
memperebutkan sesama manusia tidak akan terjadi. Dan tentu saja pertentangan antar manusia sebagai akibat perbedaan paham keagamaan, perbedaan agama dan sejenisnya juga pasti tidak akan terjadi. Sabda sukma adep idep Allah, kang anembah Allah, kang sinembah Allah, kang murba amiseso. Pernyataan Syekh Siti Jenar di atas sengaja penulis nukilkan dalam bahasa aslinya dikarenakan multi interpretasi yang dapat muncul dari mutiara ucapan tersebut. Secara garis besar maknanya adalah pernyataan roh yang bertemu hadapan dengan Allah, yang menyembah Allah, yang disembah Allah, yang meliputi segala sesuatu. Inilah adalah salah satu sumber pengetahuan ajaran Syekh Siti Jenar yang maksudnya adalah sukma atau roh di kedalaman jiwa sebagai pusat kalam atau pembicaraan dan ajaran. Hal itu diakibatkan karena di kedalaman roh batin manusia tersedia cermin yang disebut mir'ah al-hayat, cermin yang memalukan bagi orang yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya serta mencapai fana. Cermin tersebut akan muncul yang menampakkan kediriannya dengan segala perbuatan tercelanya. Jika ini telah terbuka, maka diri-diri rohani juga akan tersingkap, sehingga kesejatian dirinya beradu satu, adep idep, aku ini kau, tapi kau aku. Maka jadilah dia yang menyembah sekaligus yang disembah, sehingga dirinya sebagai kawula Gusti memiliki wewenang murba amiseso, memberi keputusan apapun tentang dirinya, menyatu irodah dan kodrat kawula Gusti. Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang empunya akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur, bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan, dan kesadaran berasal dari panca indera tidak dapat dipakai sebagai pegangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa tidur, dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki dapat pula menuju perbuatan jahat, menimbulkan kesombongan, untuk akhirnya jatuh dalam lembah kenistaan, sehingga menodai nama dan citranya. Kalau sudah sampai sedemikian jauhnya, baru orang menyesalkan perbuatannya. Menurut Syekh Siti Jenar, baik panca indera maupun perangkat akal tidak dapat dijadikan pegangan dan pedoman hidup. Sebab semua itu bersifat baru, bukan azali. Satu-satunya yang bisa dijadikan gondelan dan gandulan hanyalah zat wajibul maulana yang maha melindungi. Panca indera adalah pintu nafsu dan akal adalah pintu bagi ego. Semuanya harus ditundukkan di bawah zat yang wajib memimpin. Karena itu dialah yang menunjukkan semua budi baik. Jadi panca indera harus dibimbing oleh budi dan budi dipimpin oleh sang penguasa budi atau yang maha budi. Sedangkan yang maha budi itu tidak terikat dalam jeratan dan jebakan nama tertentu. Sebab nama bukanlah hakikat, nama itu bisa Allah, Hyang Widi, Hyang Mano, Sang Wajibul Maulana, dan sebagainya. Semua itu produk akal, sehingga nama tidak perlu disembah.
jebakan nama dalam syariat justru malah merendahkan namanya. Apakah tidak tahu bahwa penampilan bentuk daging, urat, tulang, sungsung bisa rusak, dan bagaimana cara Anda memperbaikinya? Biarpun bersembahyang 1000 kali setiap harinya, akhirnya mati juga. Meskipun badan Anda tutupi, akhirnya menjadi debu juga. Tetapi jika penampilan bentuknya seperti Tuhan, apakah para wali dapat membawa pulang dagingnya? Saya rasa tidak dapat. Alam semesta ini baru, Tuhan tidak akan membentuk dunia ini 2 kali dan juga tidak akan membuat tatanan baru. Dalilnya layap takiru hila muhdil, yang artinya tidak membuat sesuatu wujud lagi tentang terjadinya alam semesta sesudah Dia membuat dunia. Dari pernyataan Syekh Siti Jenar tersebut, nampak bahwa Syekh Siti Jenar memandang alam semesta sebagai makrokosmos sama dengan mikrokosmos atau manusia. Sekurangnya kedua hal itu merupakan barang baru ciptaan Tuhan yang sama-sama akan mengalami kerusakan, tidak kekal dan tidak abadi. Pada sisi yang lain, pernyataan Syekh Siti Jenar tersebut juga memiliki muatan makna pernyataan sufistik. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia pasti mengenal Tuhannya. Sebab bagi Syekh Siti Jenar, manusia yang utuh dalam jiwa raganya merupakan wadah bagi penyanda, termasuk wahana penyanda alam semesta. Itulah sebabnya pengelolaan alam semesta menjadi tanggung jawab manusia. Maka mikrokosmos manusia tidak lain adalah blueprint dan gambaran adanya jagat besar termasuk semesta. Bagi Syekh Siti Jenar, manusia terdiri dari jiwa dan raga, yang intinya ialah jiwa sebagaimana penjelmaan zat Tuhan atau sang pribadi. Sedangkan raga adalah bentuk luar dari jiwa yang dilengkapi panca indera, berbagai organ tubuh seperti daging, otot, darah, dan tulang. Semua aspek keragaan atau ketubuhan adalah barang pinjaman yang suatu saat setelah manusia terlepas dari pengalaman kematian di dunia ini akan kembali berubah menjadi tanah, sedangkan rohnya yang menjadi tajalli ilahi manunggal ke dalam keabadian dengan Allah. Manusia tidak lain adalah keesaan dalam af'al Allah. Tentu keesaan bukan sekedar af'al, sebab af'al digerakkan oleh zat, sehingga af'al yang menyatu menunjukkan adanya keesaan zat, kemana af'al itu dipancarkan. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pada hakikatnya adalah af'al perbuatan Allah. Berbagai hal yang dinilai baik maupun buruk pada hakikatnya adalah dari Allah juga. Jadi keliru dan sesat pandangan yang mengatakan bahwa yang baik dari Allah dan yang buruk selain Allah. Af'al Allah harus dipahami dari dalam dan luar diri. Saat manusia menggoreskan pena misalnya, disitulah terjadi perpaduan dua kemampuan kodrati yang dipancarkan oleh Allah kepada makhluknya, yakni kemampuan kodrati gerak pena. Disitulah berlaku dalil wa Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, Quran Surat As-Safaat 96, yang maknanya Allah yang menciptakan engkau dan segala apa yang engkau perbuat. Di sini terkandung makna mubasyarah. Perbuatan yang terlahir dari itu disebut al-tawalud. Misalnya saya melempar batu, batu yang terlempar dari tangan saya itu adalah berdasar kemampuan kodrati gerak tangan saya.
Di situ berlaku dalil wa ma ramaita id ramaita walakinna Allahu rama. Quran surat Al-Anfal 17. Maksudnya bukanlah engkau yang melempar, melainkan Allah jua yang melempar ketika engkau melempar. Namun pada hakikatnya antara mubasaroh dan al-tawalud hakikatnya satu, yakni af'al Allah, sehingga berlaku dalil la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rasulullah bersabda, la tataharoku daratatun illa bi'idnilillah, yang maksudnya tidak bergerak satu darah pun melainkan atas izin Allah. Menurut Syekh Siti Jenar, bahwa Al-Fatihah adalah termasuk salah satu kunci sahnya orang yang menjalani laku manunggal atau ngibadah, maka seseorang wajib mengetahui makna mistik surat Al-Fatihah. Sebab menurut Syekh Siti Jenar, lafal Al-Fatihah disebut lafal yang paling tua dari seluruh sabda sukma. Inilah tafsir mistik Al-Fatihah Syekh Siti Jenar. Bis kedudukannya ubun-ubun, milah kedudukannya rasa, Al-Rahman Al-Rahim kedudukannya penglihatan lahir batin, Alhamdu kedudukannya hidupmu manusia, Lillahi kedudukannya cahaya, Robbil alamin kedudukannya nyawa dan nafas, Al-Rahman Al-Rahim kedudukannya leher dan jakun, Maliki kedudukannya dada, Yaumidin kedudukan jantung hati, Iyaka kedudukannya hidung, Na'budu kedudukannya perut, wa iyaka nasta'i kedudukannya dua bahu, Ihdinas kedudukannya sentil atau pita suara, Sirotol kedudukannya lidah, Mustaqim kedudukannya tulang punggung atau ulo-ulo, Sirotol ladina kedudukannya dua ketiak, An'amta kedudukannya budi manusia, Alaihim kedudukannya tiangnya atau pancering hati, Khairil kedudukannya bungkusan nurani, Mahdubi kedudukannya rempelah atau empedu, Alaihim kedudukannya dua betis, Waladolin kedudukannya mulut dan perut atau panedo, Amin kedudukannya penerima. Tafsir mistik Syekh Siti Jenar tetap mengacu pada manunggaling Kawula Gusti, sehingga baik badan wadak manusia sampai ke dalam rohaninya dilambangkan sebagai tempat masing-masing dari lafal surat Al-Fatihah. Tentu saja pemahaman itu disertai dengan penghayatan fungsi tubuh seharusnya masing-masing, dikaitkan dengan makna surah dalam masing-masing lafaz, maka akan ditemukan kebenaran tafsir tersebut, apalagi kalau sudah disertai dengan pengalaman rohani atau spiritual yang sering dialami. Konteks pemahaman yang diajukan Syekh Siti Jenar adalah bahwa Al-Quran merupakan kalam yang berarti pembicaraan. Jadi sifatnya adalah hidup dan aktif, maka tafsir mistik Syekh Siti Jenar bukan semata harfiah, namun di samping tafsir kalimat, Syekh Siti Jenar menghadirkan tafsir mistik yang bercorak menggali makna di balik simbol yang ada. Dalam hal ini huruf, kalimat, dan makna historis. Di dunia ini kita merupakan mayat-mayat yang cepat juga akan menjadi busuk dan bercampur tanah. Ketahuilah juga apa yang dinamakan Kawula Gusti tidak berkaitan dengan seorang manusia biasa seperti yang lain-lain. Kawula dan Gusti itu sudah ada dalam diriku, siang malam tidak dapat memisahkan diriku dari mereka, tetapi hanya untuk saat ini nama Kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati.
nanti kalau saya sudah hidup lagi, Gusti dan kawula lenyap, yang tinggal hanya hidupku sendiri, ketentraman langgeng dalam ada sendiri. Bila kau belum menyadari kebenaran kata-kataku, maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa kau masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang terdapat banyak hiburan aneka warna. Lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu, tetapi kau tidak melihat bahwa itu hanya akibat panca indera. Itu hanya impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran dan sebentar lagi akan cepat lenyap. Gilalah orang yang terikat padanya, saya tidak merasa tertarik, tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian. Satu-satunya yang kuusahakan ialah kembali kepada kehidupan. Syekh Siti Jenar menyatakan secara tegas bahwa dirinya sebagai Tuhan, ia memiliki hidup dan ada dalam dirinya sendiri, serta menjadi pangeran bagi seluruh isi dunia. Sehingga didapatkan konsistensi antara keyakinan hati, pengalaman keagamaan, dan sikap perilaku zahirnya. Juga ditekankan satu-satu hal yang selalu terampil dalam setiap ajaran Syekh Siti Jenar, yakni pendapat bahwa manusia selama masih berada di dunia ini sebetulnya mati. Baru sesudah ia dibebaskan dari dunia ini akan dialami kehidupan sejati. Kehidupan ini sebenarnya kematian ketika manusia dilahirkan. Badan hanya sesosok mayat karena ditakdirkan untuk sirna. Bandingkan dengan Zoetmulder 364. Dunia ini adalah alam kubur di mana roh suci terjerat badan wadak yang dipenuhi oleh berbagai goda nikmat yang menguburkan kebenaran sejati dan berusaha mengubur kesadaran ingsun sejati. Syekh Siti Jenar berpendapat dan menganggap dirinya bersifat Muhammad, yaitu sifat Rasul yang sejati, sifat Muhammad yang kudus. Ia berpendapat juga bahwa hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh empunya akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur, bersifat najis. Oleh karena itu panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan, dan kesadaran berasal dari panca indera tidak dapat dipakai sebagai pegangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa tidur, dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki dapat pula menuju perbuatan jahat, menimbulkan kesombongan untuk akhirnya jatuh dalam lembah kenistaan, sehingga menodai nama dan citranya. Kalau kamu ingin berjumpa dengan dia, saya pastikan kamu tidak akan menemuinya, sebab Kiai Ageng berbadan sukma mengheningkan puja gaib. Yang dipuja dan yang memuja, yang dilihat dan yang melihat, yang bersabda sedang bertutur, gerak dan diam bersatu tunggal. Nah, buyung yang sedang berkunjung lebih baik kembali saja. Ini adalah pandangan Syekh Siti Jenar tentang psikologi dan pengetahuan. Menurut Syekh Siti Jenar, sumber ilmu pengetahuan itu terdiri atas 3 macam: panca indera, akal, nalar, dan intuisi atau wahyu. Hanya saja panca indera dan nalar tidak bisa dijadikan pedoman pasti. Hanya intuisi yang berasal dari orang yang sudah manunggalah yang betul-betul diandalkan sebagai pengetahuan.
Oleh karenanya konsistensi dengan pendapat tersebut. Syekh Siti Jenar menegaskan bahwa baginya Muhammad bukan semata sosok utusan fisik yang hanya memberikan ajaran Islam secara gelondongan dan setelah wafat tidak memiliki fungsi apa-apa kecuali hanya untuk diimani. Justru Syekh Siti Jenar menjadikan pribadi Rasulullah Muhammad sebagai roh yang bersifat aktif. Dalam memahami konsep syafaat, Syekh Siti Jenar berpandangan bahwa syafaat tidak bisa dinanti dan diharap kehadirannya kelak di kemudian hari. Justru syafaat Muhammad hanya terjadi bagi orang yang menjadikan dirinya Muhammad, memuhammadkan diri dengan keseluruhan sifat dan asmanya. Rahasia asma Allah dan asma Rasulullah adalah bukan hanya untuk diimani, tetapi harus merasuk dalam pribadi, menyatu tubuh dan rasa. Itulah perlunya Nur Muhammad untuk menyatu cahaya dengan sang cahaya, dan itu semua bisa terjadi dalam proses manunggaling Kawula Gusti. Bukan kehendak, angan-angan, bukan ingatan, pikir atau niat, hawa nafsu pun bukan juga kekosongan atau kehampaan. Penampilanku bagai mayat baru, andai menjadi Gusti, jasadku dapat busuk bercampur debu. Napasku terhembus ke segala penjuru dunia, tanah, api, air kembali sebagai asalnya, yaitu kembali menjadi baru. Syekh Siti Jenar belum mau menuruti perintah Sultan. Hal ini disebabkan karena bumi, langit, dan sebagainya adalah kepunyaan seluruh manusia. Manusialah yang memberikan nama. Buktinya sebelum saya lahir tidak ada. Syekh Siti Jenar menghubungkan antara alam yang diciptakan Allah dengan konteks kebebasan dan kemerdekaan manusia. Kebebasan alam mencerminkan kebebasan manusia. Segala sesuatu harus berlangsung dan mengalami hal yang natural atau alami, tanpa rekayasa, tanpa pemaksaan irodah dan kudrah. Maka ketidakmauannya memenuhi panggilan Sultan dikarenakan dirinya hanyalah milik dirinya sendiri. Jadi seluruh manusia masing-masing memiliki hak mengelola alam. Alam bukan milik negara atau raja, namun milik manusia bersama. Maka setiap orang harus memiliki dan diberi hak kepemilikan atas alam. Ada yang harus dimiliki secara privat dan ada juga yang harus dimiliki secara kolektif. Dari wejangan Syekh Siti Jenar tersebut juga diketahui bahwa hakikat seluruh alam semesta adalah tajaliyat Tuhan atau penampakan wajah Tuhan. Adapun mengenai alam yang kemudian memiliki nama bukanlah nama yang sesungguhnya, sebab segala sesuatu yang ada di bumi ini manusialah yang memberi nama, termasuk nama Tuhan pun dalam pandangan Syekh Siti Jenar diberikan oleh manusia. Dan nama-nama itu seluruhnya akan kembali kepada sang pemilik nama yang sesungguhnya. New York, Balatin 1993. Maka memang nama itu perlu, namun jangan sampai menjebak manusia hanya untuk memperdebatkan nama. Rahayu kalis ing sambikala, nuwun nuwun nuwun.